fahman. Amin ya rabbal alamin. Saya dulu ya. Ya, oke. Dengar namanya baik-baik ya. Oke, Adi Nasira Hadir. Afra Afifah Hadir. Aisyah Hadir. Alisha Hadir. Andi Fatimah Hadir. Andi Nera Hadir. Andi Nurul Aziza Hadir. Andi Rifda. Hadir. Oke, kita lanjut. Jadi materi sebelumnya adalah apa tadi? Kimia. Ya, apa yang bisa jelaskan? Apa itu termokimia? Oke, deh, silakan. Termokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang suhu, panas atau kalor. Jadi yang kemarin kalian bahas di termokimia apa saja? Exotherm dan Ada endotherm. reaksi endotherm, ada reaksi Exotherm. Nah, kemudian dari reaksi exotherm dan endotherm ini kita kenal istilah sistem dan Lingkungan. Nah, dari sistem dan lingkungan inilah ternyata kita bisa melihat hubungan antara reaksi dari satu reaksi atau reaktannya dan hasil reaksinya atau produknya. Nah, untuk membahas kedua hal itu kita akan masuk di laju reaksi. Dan informasi tentang kompetensi dasar yang akan kita capai di pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Peserta didik dapat mengidentifikasi teori tumbukan untuk menjelaskan reaksi kimia. Terima kasih Pak Timo dari dulu ya. Jadi keempat tujuan pembelajaran ini kita akan capai melalui mulai pembelajaran problem based learning ya, yaitu di mana kalian nanti akan diberikan suatu wacana, kemudian kalian akan menganalisis kira-kira masalah apa yang ada dalam wacana tersebut. Oke, lanjut. Coba perhatikan dua gambar di atas. Gambar yang pertama ada gambar Pisang. yang kedua Paku. dari kedua gambar ini kita bisa menganalisis dari pisang, dari waktu pisang yang segar ke pisang yang membusuk itu butuh waktu lama atau cepat? Cepat. Oke, dia hanya mungkin butuh hanya beberapa hari saja ya. Sedangkan di paku berkarat dia membutuhkan waktu yang lama atau lambat? Jadi untuk pisang membusuk itu butuh waktu yang cepat. Sedangkan pada paku berkarat dia butuh proses yang lambat atau lama. Kecepatan atau cepatnya bereaksi itu berbeda-beda setiap suatu zat ya. Maka itulah dikenal dengan istilah laju reaksi. Laju reaksi itu adalah laju berkurangnya zat reaksi dan laju bertambahnya zat hasil reaksi ya. Oke, coba kalian amati suatu video tentang perjalanan obat dalam tubuh ya. Kemudian kalian coba amati dengan kalian analisis kira-kira apa yang bisa kalian temukan dari video ini ya. Apabila selesai isolasi, pada video ini kita akan membahas tentang hasil obat sembuh juga. Untuk selesai isolasi, video ini kita akan membahas tentang hasil bayangan obat sembuh. Obat tersebut dibanding obat asli akan muncullah potensi lebih secara masif. Untuk obat tersebut dapat Masalah apa yang dapat kalian temukan dari tadi video yang tampilkan tentang perjalanan obat dalam tubuh? Dikatakan tadi obatnya itu jenisnya ada berbagai macam, ada yang sirup, ada yang tablet, ada yang serbuk. Kemudian beda-beda juga dari fase perjalanannya, ya. Jadi melewati fase-fase masing-masing yang tertentu. Nah, kira-kira setelah kalian menonton video tadi, masalah apa sih yang bisa kalian temukan? Bagaimana proses perbedaan dari laju reaksi atau laju perubahan dari bentuk-bentuk obat yang berbeda-beda. Nanti menjelaskan konsep laju reaksi itu sendiri ya. Jadi itulah yang akan kita pecahkan atau kita selesaikan di pertemuan kita kali ini. Memberikan kelompok, ada 4 kelompok ya. Kalian silakan duduk masing-masing di kelompoknya untuk memulai diskusi kelompoknya ya, untuk membahas permasalahan yang tadi. Oke, silakan Ibu beri waktu 1 menit saja. Ayo, langsung sudah tepat.
sebagai sumber referensinya. Ibu beri waktu 15 menit saja ya untuk mengerjakan LKPD. Ya, kalian harus aktif ya, karena ibu nilai ini ya. Ibu nilai dari sikapnya kalian, kemudian keterampilannya kalian, kemudian dari keaktifannya kalian. Oke, coba perhatikan. Sudah ditulis namanya ya, nama kelompoknya sudah. Oke, coba perhatikan sebentar. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi pada 4 ya. Jadi luas permukaan bidang sentuh, kemudian suhu, konsentrasi dan katalis. Nah, keempat faktor ini itu bisa dijelaskan untuk menjawab pertanyaan Naila masalah yang ditemukan. Nah, jadi dia harus dijelaskan melalui yang namanya konsep teori tumbukan. Jadi untuk konsep teori tumbukan itu ada 4 ya. Jadi kalian bisa nanti memberikan video pembelajaran tentang teori tumbukan. Nah, dari video nanti kalian bisa menjawab LKPD-nya kalian. Perhatikan ya, disimak baik-baik videonya. Oke, maka. Permukaan reaksi suhu sistem. Nah, kedua hal ini perlu kita pelajari untuk menentukan berjalan atau tidaknya suatu reaksi kimia. Ikatan baru yang menghasilkan molekul hasil reaksi. Nah, pertanyaannya, apakah setiap tumbukan pasti menyebabkan berlangsungnya reaksi kimia? Bukan dalam sistemnya. Yang pertama, perhatikan ilustrasi berikut ini. Maka tumbukan yang terjadi merupakan tumbukan efektif sehingga reaksinya dapat berlangsung dan menghasilkan molekul api. Berikutnya kita akan membahas tentang energi aktivasi. Nah, Jadi silakan buka LKPD-nya, sudah disebut namanya tadi kan. Nah, jadi untuk LKPD-nya silakan isi berurutan, ya. Kemudian diskusikan dengan teman kelompok. Jadi kalian bisa gunakan sumber pembelajaran yang ibu berikan tadi. Jadi didiskusikan bersama-sama teman kelompoknya. Karena ibu nilai dari aktifannya kalian, ya. Silakan ditanyakan ya, pada mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau belum dipahami tentang penelitian LKPD. Kelompok 3, gimana teman-teman? Gambar bagus-bagus gitu. Ya, gambar. Kamu bisa mengerjakan? Supaya temannya mendengar. Yang lain perhatikan ya. Oke, perhatikan dulu temannya. Sambil kalian mengerjakan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi kami memperoleh pengertian laju reaksi. Laju reaksi adalah laju berkurangnya konsentrasi reaksi atau laju bertambahnya konsentrasi hasil reaksi tiap satuan waktu. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. 2. Mengenai laju reaksi penyerapan obat berdasarkan ketersediaan obat. Jika obat tersebut dapat tetap dan maka prosesnya cukup lama, di mana harus melalui proses pemecahan menjadi granul terlebih dahulu, kemudian penugasan dan aktif, kemudian langsung akhirnya dapat terserap oleh tubuh. Coba yang lain ada? Oke, kelompoknya Nela, silakan coba. Kelompok 1. Jawaban kami sedikit berbeda tapi intinya sama. Jawaban kami yaitu bentuk sediaan obat sangat mempengaruhi laju reaksi karena semakin halus bentuk obat maka semakin besar luas permukaan bidang sentuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengertian energi aktivasi. Energi pengaktifan atau energi aktivasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi. Ya. Oke. Jadi tadi dibahas dengan jelas. Jadi Ibu coba menunjukkan ya, menggunakan sesuai dengan yang ada.
yaitu laju reaksi. Tadi sudah bilang pada kelompok 1, yaitu laju reaksi itu adalah laju berkurangnya zat reaksi dan laju bertambahnya dari hasil reaksi atau produk, ya. Atau bisa dikatakan bahwa perubahan konsentrasi reaksi dan hasil reaksi per satuan waktu. Jawaban kelompok 1 sudah tepat. Bagaimana laju reaksi obat jika dianalisis berdasarkan bentuk kejadian obat? Dijawab oleh kelompok 2 tadi. Jadi dia berbeda-beda, dia berdasarkan sediaannya, bentuknya. Jadi yang serbuk dalam yang padat otomatis lebih cepat dari yang serbuk bentuk. Jadi bagaimana siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Pada hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa laju reaksi adalah besarnya perubahan suatu zat bereaksi atau reaktan menjadi zat hasil reaksi atau produk dan satuan waktu, atau berkurangnya konsentrasi reaksi dan bertambahnya konsentrasi hasil reaksi dan satuan waktu, yang dimana laju reaksi ini dipengaruhi oleh teori tumbukan, yaitu tumbukan yang terjadi antara molekul pada suatu reaksi dan menghasilkan produk. Ada dua jenis tumbukan. Yang pertama yaitu tumbukan efektif. Tumbukan efektif ini yaitu tumbukan yang dapat menghasilkan produk. Ya, Oke, kita beri aplaus mohon untuk Aisyah. Kemudian pembelajaran kita akan melakukan namanya evaluasi, ya, mengetahui bagaimana pemahaman kalian tentang materi kita hari ini, ya. Jadi di sini silakan dikerjakan masing-masing. Ada dua gitu ya, soal evaluasi dan gambar refleksi. Jadi kalau kalian sudah di KPD-nya tadi sudah paham, sudah bisa menjawab. Ya. menurut saya pembelajaran hari ini sangat luar biasa dan kita semua dapat pengalaman yang baru. Oke ya, biasa. Jadi dirasakan oleh kita seperti itu ya. Hari ini sekian untuk pertemuan kita tentang materi laju reaksi dengan submateri teori tumbukan dan energi aktivatif. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang faktor-faktor laju reaksi dengan melakukan percobaan tentang faktor-faktor laju reaksi. Pelajaran kita hari ini silakan tempatnya untuk menyiapkan kelas. Bersiap kelas. Berdoa dimulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jazakillah.